Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, seperti biasa, tidak lupa Ibu ingatkan, siapkan buku catatan dan buku latihan. Kemudian, kalian simak dan kalian catat semua penjelasan yang akan Ibu jelaskan pada video ini. Lalu, di akhir video akan Ibu berikan tugas, atau setelah Ibu menjelaskan akan Ibu berikan tugas. Nah, tugasnya langsung kalian kerjakan ya anak-anak, agar tidak menumpuk. Oke, kita mulai ya. Nah, minggu lalu kita kan sudah masuk bab 3 ya, tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, hari ini masih Ibu lanjutkan bab 3, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita mulai ya. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Nah, unsur yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak, namun di sini Ibu sebutkan 3 saja. Ada besi atau Fe, aluminium atau Al, dan emas atau Au. Nah, jadi unsur, selain unsur itu memiliki nama, unsur juga memiliki lambang unsur. Kenapa ada lambang unsur? Untuk membedakan antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Setiap unsur diberi nama yang berbeda-beda, dan untuk mempermudah dalam penulisan, maka dibuatlah lambang unsur. Nah, lambang unsur yang sampai saat ini digunakan diciptakan oleh J.J. Berzelius. Nah, unsur dilambangkan dengan 1 atau 2 huruf. Jadi, unsur itu ada yang menggunakan 1 huruf lambangnya, ada yang menggunakan 2 huruf. Nah, peraturannya adalah huruf pertama selalu huruf besar, tapi huruf keduanya selalu huruf kecil. Itu. Oke, kita lihat. Nah, contoh lambang unsur bisa kalian lihat. Yang pertama ada nama unsur hidrogen. Nama latinnya hydrogenium. Nah, lambang unsurnya adalah H. H besar, hanya 1 huruf. Kemudian ada helium. Nah, lambang unsurnya He. Kenapa nggak pakai H, Bu? Karena huruf H saja sudah dipakai oleh hidrogen. Maka untuk unsur helium, lambang unsurnya menggunakan He. Kemudian ada raksa atau hidrargyrum, itu menggunakan lambang unsur Hg. Kemudian karbon atau karbonium menggunakan lambang unsur C. Kemudian tembaga atau kuprum menggunakan lambang unsur Cu, dan klorin menggunakan lambang Cs. Selanjutnya ada nitrogen, lambangnya N, natrium lambangnya Na, nikel lambangnya Ni, aluminium lambangnya Al, argon lambangnya Ar, arsenik lambangnya As, emas lambangnya Au, perak lambangnya Ag. Ini hanya sebagai contoh ya anak-anak, masih banyak sekali unsur lainnya. Nah, selain lambang unsur, jadi unsur yang ada di muka bumi ini sangat banyak sekali ya anak-anak. Sekitar ada 118 unsur yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk memudahkan dalam mengelompokkan unsur-unsur yang ada di muka bumi ini, maka dibuatlah tabel periodik unsur. Nah, itu tabel periodik diciptakan untuk mempermudah dalam mengelompokkan unsur. Nah, saat ini digunakan tabel periodik modern. Bagaimana tabelnya? Kita lihat tuh. Ada banyak sekali macam unsurnya ya. Jadi setiap deret atau setiap baris dari atas ke bawahnya itu merupakan satu golongan yang memiliki sifat-sifat yang sama. Nah, selanjutnya berdasarkan sifatnya unsur itu dibedakan menjadi 3. Ada unsur logam,
unsur metaloid atau semilogam, dan unsur non-logam. Kita bahas satu-satu. Unsur logam. Apa itu unsur logam? Nah, unsur logam ini dia memiliki sifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik, kemudian pada suhu kamar berwujud padat. Ya, jadi kebanyakan unsur logam ini wujudnya padat, tapi kecuali raksa, cesium, francium, gallium itu wujudnya cair pada suhu kamar. Jadi kecuali unsur-unsur tersebut ya. Tapi kebanyakan unsur logam ini wujudnya padat pada suhu kamar. Nah, contohnya ini hanya beberapa ya anak-anak. Nama-nama unsur logam bisa kalian lihat pada tabel. Oke, kita lanjutkan. Unsur metaloid atau semilogam, sifatnya apa aja? Yaitu semikonduktor atau penghantar listrik dan panas yang lebih baik dari non-logam, namun kurang baik dari logam. Jadi di antara logam dan non-logam. Nah, sifatnya unsur metaloid atau semilogam ini lebih rapuh dari logam. Bisa dilihat beberapa nama unsur metaloid atau semilogam pada tabel. Selanjutnya unsur non-logam. Sifatnya non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik dan panas, kemudian rapuh, dan ada yang berwujud pada cair dan gas. Bisa dilihat nama-nama unsur non-logam pada tabel berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah unsur akan kita bahas tentang senyawa. Ya, apa itu senyawa? Senyawa merupakan zat yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Jadi, apabila unsur itu saling berikatan antara 2 unsur ataupun lebih, maka itu disebut senyawa. Nah, ciri-ciri senyawa adalah terbentuk dari 2 unsur atau lebih, kemudian rapuh. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya, kemudian dapat diuraikan menjadi unsur melalui proses kimia. Jadi apabila ada beberapa unsur saling berikatan menjadi senyawa, nah setelah menjadi senyawa bisa dipisahkan lagi menjadi beberapa unsur penyusun, tapi melalui proses kimia. Oke, nah berikut contoh senyawa yang ada pada tabel. Beberapa contoh saja, masih banyak contoh senyawa yang lainnya. Oke, nama senyawa yang pertama adalah air. Rumus kimianya adalah H2O. Nah, ini yang dimaksud adalah gabungan dari beberapa unsur, 2 atau lebih unsur. Di sini ada unsur H dan unsur O saling berikatan, tapi di sini ada H2O, berarti air atau H2O unsur penyusunnya adalah 2 atom atau 2 unsur H berikatan dengan 1 unsur O. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya ada gula pasir. Rumus kimianya C12H22O11. Nah, ini ada 3 macam unsur, tapi jumlah unsurnya banyak ya. C-nya ada 12, unsur H-nya ada 22, dan unsur O-nya ada 11. Kemudian garam dapur, rumus kimianya NaCl. Nah, di sini ada berapa unsur kira-kira? Jenisnya ada 4 atau 2? Ya, benar, ada 2, yaitu unsur Na dan unsur Cl. Jumlahnya berapa? Hanya 1 unsur Na dan 1 unsur Cl. Selanjutnya ada CH3COOH. Ini untuk rumus kimia senyawa asam cuka. Nah, di sini ada beberapa macam unsur, yaitu unsur C, H, dan O. Nah, jumlahnya tapi berbeda-beda ya. Ada 2 atom C, kemudian ada
2 atom O, dan ada 4 atom H. Oke, selanjutnya yang terakhir ada amonia atau NH3. Di sini ada dua macam unsur atau dua jenis unsur, unsur N dan H, tapi jumlahnya berbeda. Unsur N hanya ada 1 dan unsur H terdiri dari 3 yang saling berikatan. Sampai di sini bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Setelah membahas tentang senyawa, kita lanjutkan tentang campuran, masih ada kaitannya. Jadi campuran itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat. Ingat, kalau senyawa tadi gabungan 2 unsur atau lebih. Kalau campuran 2 zat atau lebih. Berbeda ya. Nah, kita lihat campuran dibedakan menjadi 3. Ada larutan atau campuran homogen, suspensi atau campuran heterogen, dan koloid. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, larutan atau campuran homogen. Nah, larutan itu tersusun atas zat terlarut dan zat pelarut. Nah, larutan itu disebut juga sebagai campuran homogen. Kenapa? Karena zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Kita lihat contohnya. Ketika kita mencampurkan air itu sebagai pelarut, dan gulanya sebagai terlarut. Lalu ketika diaduk, maka kita tidak bisa membedakan antara gula dan air. Kalian pasti sudah pernah ya mencampurkan air dan gula. Jadi ketika sebelum diaduk masih bisa membedakan antara air dan gula, tapi setelah kita aduk, lama-kelamaan gula dan air itu menjadi satu. Nah, ketika gula dan air sudah menjadi satu, maka kita tidak akan bisa membedakan mana air, mana gula. Nah, itulah disebut sebagai larutan atau campuran homogen, tidak dapat dibedakan penyusunnya. Kemudian ada larutan garam dan ada juga air sirup. Kalian pasti sudah sering kan membuat sirup. Kalian campurkan air dan kalian campurkan sirup. Ketika diaduk, kalian pastinya tidak bisa membedakan antara air dan sirupnya. Maka itu disebut larutan atau campuran homogen. Masih banyak contoh yang lainnya bisa kalian cari di internet atau buku. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah suspensi atau campuran heterogen. Apa itu suspensi? Suspensi disebut juga campuran heterogen karena zat penyusunnya dapat dibedakan. Ingat, beda ya sama yang homogen tadi. Kalau homogen tadi zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sedangkan suspensi atau campuran heterogen zat penyusunnya dapat dibedakan. Berarti bisa dilihat. Apa sih contohnya? Contohnya ketika kita mencampurkan air dan serbuk teh lalu diaduk, maka kita masih bisa membedakan antara serbuk teh dan airnya. Benar? Kalian pasti sudah pernah mencobanya kan di rumah? Kemudian campuran air dan pasir. Kalau kalian campurkan air dan pasir, diaduk-aduk masih bisa dibedakan ya antara pasir dan airnya. Kemudian campuran air dan minyak. Ketika minyak tercampur dengan air atau air tercampur dengan minyak, pastinya kalian masih bisa melihat mana air, mana minyaknya. Ya kan? Nah, itu makanya disebut sebagai campuran heterogen. Kemudian ada campuran air dan kopi. Nah, biasanya kopinya kopi tubruk nih, kopi yang hitam, bukan kopi sasetan ya. Nah, itu ketika kalian mencampurkan air dengan kopi, maka kalian masih melihat ada ampas kopi di gelas, maka itu merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, yang terakhir adalah koloid. Apa sih koloid? Koloid merupakan campuran yang sekilas terlihat seperti homogen. Jadi ketika kita melihat sekilas itu kok kayak homogen ya, tapi ternyata sifatnya adalah heterogen. Nah, apa sih contohnya? Susu. Jadi ketika kalian membuat cairan susu, nah sebenarnya kita lihat
susu itu sepertinya tidak ada campuran yang lainnya seperti homogen kan, tapi ternyata kalau kita lihat susu itu di dalamnya terdapat ada lemak-lemak. Nah, itu disebut campuran heterogen. Jadi terlihat seperti homogen tapi ternyata sifatnya heterogen. Kemudian ada santan, kemudian ada kecap dan sebagainya. Jadi kalau ini menyerupai ya, dilihat kayak homogen tapi ternyata sifatnya heterogen. Oke, nah campuran itu sendiri dapat dipisahkan ya. Nah, cara pemisahannya itu melalui proses fisika. Ada 7 macam cara pemisahan campuran. Yang pertama kromatografi, kedua filtrasi, yang ketiga destilasi, yang keempat evaporasi atau penguapan, yang kelima kristalisasi, yang keenam ekstraksi, dan yang terakhir sublimasi. Oke, terima kasih semuanya sudah menyimak materi pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami semua materi yang telah Ibu jelaskan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.